Salam untuk semuanya. Sekarang mari kita membahas konsep integral dan penerapannya. Untuk belajar integral, sebaiknya sudah mempelajari mengenai turunan. Videonya ada di link ini. Mari kita mulai dengan konsepnya dari integral. Misalnya kita punya fungsi f besar x, suatu fungsi, dan turunannya adalah f kecil x, maka fx disebut dengan anti turunannya dari f kecil x. F besar x tambah c juga merupakan anti turunan dari fx, di mana c adalah suatu konstanta yang nilainya bisa berapa saja. Maka f besar x tambah c ini disebut dengan integral tak tentu dari f kecil x. Ditulis seperti ini, notasi di matematikanya seperti ini. Kenapa disebut tak tentu? Karena ini nilai c tak tentu nilainya, bisa berapa saja. Untuk lebih jelasnya, ini contoh integral tak tentu. Misalnya f besar x adalah 4x pangkat 3, maka turunannya atau f asennya atau f kecil x seperti sudah dipelajari sebelumnya adalah 12x kuadrat. Sehingga integral dari 12x kuadrat dx itu sama dengan 4x kuadrat ditambah c. Nah, untuk fungsi aljabar seperti ini, integral tak tentunya biasanya pangkatnya naik 1. Dari ini pangkat 2, contohnya menjadi pangkat 3. Pangkat 4 menjadi pangkat 5 dan lain sebagainya. Nah, secara umum untuk fungsi aljabar yang bentuknya fx sama dengan x pangkat n, maka integral tak tentunya ini seperti ini ya, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a bagi n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Jadi cara melihatnya adalah pertama n-nya dulu ditambahkan 1 menjadi ini, di n plus 1, kemudian n plus 1 ini dijadikan sebagai pembagi dari a, sehingga menjadilah a dibagi n plus 1 kali x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, contohnya lebih jelasnya, contoh 1, integral 6x kuadrat dx. Nah, pertama ini dulu 2, ini tambahkan 1 jadi 3, kemudian 3 ini ya, ini menjadi pembagi ya, sehingga hasilnya adalah hasil ini ya, hasilnya adalah 2x pangkat 3 dibagi c. Untuk meyakinkan kebenaran dari
integral tak tentu ini coba diturunkan ya, turunan dari ini 2x pangkat 3 tambah C sama dengan, nah ini ya, jadi cocok ya, sementara C ini turunannya adalah 0. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh lagi, contoh 2. Misalnya fungsinya seperti ini ya, cukup lebih complicated atau lebih rumit dari sebelumnya. 4 per akar X, maka sebaiknya dirubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Jadi bentuk pangkat, jadilah dia 4x pangkat min setengah. Setelah jadi bentuk pangkat seperti ini, barulah diintegralkan dengan cara seperti tadi ya, pangkatnya ditambahkan 1, kemudian menjadi pembagi ya, ke hasilnya 4 dibagi setengah, hasilnya adalah 8, sementara ini X pangkat setengah menjadi X akar, menjadi akar X ya, sehingga hasilnya adalah 8 akar X plus C. Contoh lagi, gabungan dari 1 dan 2 di atas, contoh 1 dan 2 di atas seperti ini ya, tinggal kita turunkan masing-masing ya, ini turun 6x kuadrat, integralkan masing-masing. 6x kuadrat integral tak tentunya adalah 2x pangkat 3, sementara 4 per akar X integral tak tentunya adalah 8 akar X plus C. Itu salah satu sifat dari integral. Kalau ada dua fungsi digabungkan, diintegralkan, tinggal diintegralkan dari masing-masing fungsi, ditambahkan. Nah, kalau tadi namanya integral tak tentu yang kita bahas, sekarang integral tertentu. Kalau integral tak tentu itu berupa fungsi, masih berupa fungsi seperti contoh 1, 2, 3 tadi, maka integral tertentu hasilnya berupa angka. Nah, itu didapat dari memasukkan batas kiri ya, A, dan batas kanan B itu ke dalam integral tak tentu. Sebagai berikut ya, misalnya kita punya fungsi fx, ini batas kiri atau kadang disebut dengan batas bawah, ini batas kanan atau batas atas. Tinggal kita masukkan ke integral tak tentu nilai B dikurangi nilai A, di mana ini anti turunan atau integral tak tentu dari f kecil x. Secara geometris ini hasil dari integral tak tentu ini itu merupakan luas di bawah kurva ya. Ini luas di bawah kurva dari kurva Y sama dengan fx dengan batas kiri A dan batas kanan B. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambarnya. Kalau kita punya integral dari A sampai B fungsi fx dx, maka ini kita punya kurvanya ini ya, ini kurvanya, ini batas kirinya A, batas kanannya B, ini adalah luasnya, luas yang dihasil. Itu penafsiran atau arti secara geometris dari integral tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pakai contoh pertama tadi dari integral tak tentu ya, untuk mencari integral tertentu. Misalnya integral dari 6x kuadrat dx dengan batas kiri dan batas kanan, batas kirinya 1, batas kanannya 4 ya. Nah, sebelum kita menghitung bisa bayangkan ini dia ya, ini maksudnya. Itu kurvanya, kurva fx dengan batas kirinya 1, batas kanannya 4, itu di bawah kurva.
Nah, cara menghitungnya tadi sudah pertama kita hitung dulu F besar atau anti turunan dari 6x kuadrat, kita sudah tahu ini. Nah, tinggal kita masukkan nilai 4 dan nilai 1 ya, kita masukkan. Nah, ini ya. Nah, ini. Nilai 4. Jadi 2, 4 pangkat 3. Kemudian sama juga 2, 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 128 dikurangi 2. Ini adalah 126. Jadi 126 ini adalah mencerminkan luas di bawah kurva dari fx dengan batas A dan B. Jadi seperti itu cara menghitung dan penafsirannya berupa luas di bawah kurva dengan batas kiri dan batas kanan tertentu. Jadi penerapan integral tertentu bisa untuk mencari luas ya, contoh tadi ya, contoh satu tadi bisa juga untuk mencari di bidang ekonomi, mencari surplus konsumen dan produsen ya. Nah, dibahas tersendiri ini dengan link video ini surplus konsumen, ini surplus produsen. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh 2. Ini fungsinya yang diintegralkan. Kebetulan variabelnya adalah berupa P ya. Tidak harus variabelnya X begitu. Nah, di sini variabelnya adalah bebasnya adalah P ya. Dan variabel tak bebasnya adalah Q. Ini kurvanya ini. Jadi ini sumbu tegaknya Q, sumbu datarnya P, dimana ini fungsinya, yaitu Q sama dengan min 3P kuadrat tambah 25. Ini berupa parabola ya, kurvanya berupa parabola terbuka ke bawah dengan salah satu titik potongnya adalah 5 ya. 5 ini bisa dihitung dengan memberi 0 Q. Jadi dapat 5, dan kalau diteruskan ini menjadi di sini ya, ini min 5. Seperti itu, kemudian memotong sumbu tegak di 75 ya, datangnya dari angka ini. Nah, kita lanjutkan karena yang dicari adalah integral dari 4 sampai 5, maka yang dimaksud nanti adalah luas di bawah kurva dari 4 sampai 5 ya. Ini luas yang diarsir ini. Kemudian mari kita hitung. Ini anti turunannya adalah ya, ini ya, dengan menggunakan konsep di atas ya. Ini pangkatnya naik 1 dulu menjadi 3. Kemudian 3 ini pakai membagi ini, sehingga hasilnya adalah min P pangkat 3, kemudian 75 ini nanti turunannya adalah 75P. Nah, kemudian tinggal kita masukkan batas kanan 5 dikurangi batas kiri ya. Ini batas kanannya tinggal kita masukkan nilai 5, kemudian batas kirinya 3. Nah, ini bisa dihitung ya. Ini min 125 tambah 375, ini min 64 tambah 300 sama dengan 250 ya, dikurangi 236, 14. Jadi ini adalah luas di bawah kurva yang diarsir ini. Nah, ini juga sekali lagi ini gambarnya yang tadi ya. Jadi yang dihitung tadi itu adalah luas di bawah kurva. Dari kurva ini dari 4 sampai dengan 5 hasilnya adalah 14. Demikian pembahasan mengenai konsep integral dan
penerapannya. Untuk hal lain itu bisa dilihat pada video lain di channel ini. Sekian, terima kasih.